Saya mau berbagi mengenai berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, manusia lama kita juga ikut disalibkan bersama dengan Yesus. Dan ketika Yesus dikuburkan, manusia lama kita juga ikut dikuburkan bersama dengan Yesus melalui baptisan. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga ikut bangkit dari antara orang mati. Kita meninggalkan manusia lama kita di situ dan kita bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Nah, selanjutnya saudaraku yang kekasih, Yesus mau supaya kita terus berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Sebab saudara, ketika kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya, maka kita berjalan dalam hidup yang berkemenangan setiap hari. Ketika kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya, maka kita memanifestasikan kerajaan Allah di bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Supaya kita dapat berjalan dalam kuasa kebangkitan Yesus setiap hari, maka diperlukan sebuah kemauan, sebuah hasrat hati yang kuat. Aku mau Tuhan, ini kehendakku. Sebagaimana ini yang menjadi kehendak daripada Paulus. Dicatat dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus menyatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia maui, apa yang dia kehendaki, yaitu ini, mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kata kuasa yang muncul di teks ini dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Katakan dunamis. Dunamis artinya apa, saudara? Dunamis itu yang pertama artinya moral yang unggul. Jiwa yang unggul. Jadi moral of excellence, soul of excellence. Moral dan jiwa yang baik, yang sehat, yang unggul. Itulah arti pertama dari kata dunamis. Berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus, saudara, berarti apa? Berarti saudara memiliki jiwa yang baik dan sehat, jiwa yang unggul. Ketika kita memiliki jiwa yang baik dan sehat, maka SPK kita, sikap, perilaku, kebiasaan kita pasti juga baik dan sehat, pasti unggul. Dan itu berarti moral kita, moral yang baik dan sehat, moral yang unggul. Nah, ini yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, melalui kebangkitan Kristus itu, dan hari ini kita mau terus berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itu berarti saudara, kita berjalan dalam satu cara hidup yang unggul, dari jiwa yang baik dan sehat. Dari jiwa yang unggul, kita punya sikap, perilaku, kebiasaan atau moral yang unggul, saudaraku. Maka kita menyatakan kuasa kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Katakan amin. Sebab itu saudaraku, jaga baik-baik jiwamu. Kalau saya bicara jiwa di sini, saudara, itu berarti hati saudara. Itu berarti batinmu. Jaga baik-baik. Jangan pernah izinkan ada dosa di situ.
Jangan pernah izinkan ada kenajisan di situ. Jangan pernah izinkan ada kemarahan di situ. Kebencian, dendam, kepahitan, luka-luka di situ. Bereskan semuanya. Bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan sesama. Lepaskan pengampunan. Pastikan hati kita selalu bersih. Pastikan hati kita selalu murni. Saya sebut hati ini adalah, saudaraku, altar penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pastikan altar hati kita benar. Pastikan altar hati kita beres. Maka apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu berkenan, itu menyukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya di Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab hati ini adalah pusat kepribadian diri kita. Jaga baik-baik. Rawat baik-baik. Sebab dari situlah dikatakan ada pancaran kehidupan, ada cahaya kehidupan. Kehidupan seorang akan menjadi gelap ketika jiwanya bermasalah. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus berarti jiwa kita dipulihkan. Dari jiwa yang pulih, kita memiliki SPK unggulan. Sikap, perilaku, kebiasaan, dan moral yang unggul. Haleluya. Yang berikut, arti daripada dunamis adalah power for perform miracles. Kekuatan atau kuasa untuk menyatakan mujizat-mujizat. Berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus berarti, saudara, kita mendemonstrasikan kuasa kerajaan. Mungkin ada yang bilang, apa bisa saya demonstrasikan kuasa Tuhan? Siapa saya? Apa iya saya juga bisa melakukan mujizat-mujizat? Itu hanya bagi orang tertentu, bukan saya. Saudara, kalau saudara itu adalah pepercaya Kristus, maka saudara diberi otoritas. Saudara diberi kuasa untuk mendemonstrasikan bukan kuasamu, tapi mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah kita. Haleluya. Saudara nanti bisa baca lengkap dalam Markus 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, ada jaminan buat kita orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang apa? Yang percaya. Anda percaya? Anda pemercaya Kristus? Ya, katakan amin. Kalau Anda pemercaya Kristus berarti, saudara, ini jaminan otoritas kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Otoritas untuk saudara apa? Mengusir setan-setan. Oh, banyak pekerjaan setan di sekitar kita. Menyembuhkan orang sakit. Wow, hari ini lebih banyak orang sakit lagi, saudaraku. Hari-hari ini, saudara, saya melihat begitu banyak orang sakit yang saya layani, yang saya doakan sembuh. Sembuh. Beberapa sembuh saat itu juga, beberapa sembuh beberapa hari kemudian. Tapi banyak sekali cerita, kisah kesembuhan yang terjadi. Tapi saya mau beritahu, saudara jemaat, bukan hanya saya loh yang dipakai Tuhan. Bukan. Saya pemercaya sama dengan saudara juga, sama dengan jemaat. Saudara juga pemercaya, kita sama. Jadi kalau kita pemercaya, maka otoritasnya itu sama yang kita terima. Tapi persoalannya di sini, apakah kita peduli nggak sama orang lain? Ya kan? Apakah kita mau bertindak nggak dalam otoritas itu untuk melayani orang lain, membebaskan orang lain dari belenggu setan, melepaskan orang lain dari pekerjaan setan, dari kuasa kegelapan, dari memindahkan orang lain yang sudah ada dalam kegelapan pada terangnya yang ajaib. Mau nggak kita lakukan itu ya? Kalau kita mau, kita melangkah, otoritas kerajaan Allah itu menyertai kita. Karena ada jaminannya. Kita akan menginjak ular dan kala jengking, kita minum racun maut. Kita tidak mati gara-gara racun maut. Artinya apa, saudaraku? Ya, pekerjaan setan yang mau menyerang kita, membunuh kita, nggak mempan. Kenapa? Karena ada otoritas kerajaan Allah di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Rasanya udah semakin panas. Oke, saya ajak saudara, yuk kita nyanyikan lagu ini lagi, saudaraku ya. Ku menang bersama Yesus. Saudara pemenang, saya pemenang, kita lebih dari pemenang. Amin. Oh yes, mari kita dengan penuh sukacita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Di dalam apa?
peperangan, ku menang atas segala setan. Katakan haleluya, 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 ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, saudaraku, dicatat mengenai Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling, Yesus berjalan berkeliling. Dari desa ke kota-kota ke desa, ya. Apa yang dia lakukan? Sambil berbuat baik. Saudara, ketika kita berjalan dalam kuasa dunamis, kita punya jiwa yang sehat, jiwa yang baik. Maka saudara, ciri jiwa yang baik dan sehat itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan kebajikan-kebajikan bagi orang lain. Nah, ini yang dilakukan Yesus. Dia diurapi dan saudaraku diberikan kuat kuasa. Kata kuasa yang digunakan di sini artinya sama, yang digunakan dalam bahasa Yunani-nya sama dengan Filipi 3:10 tadi. Dunamis. Jadi Yesus ini berjalan dalam kuasa kebangkitan, dunamis. Sambil berbuat baik. Dan dikatakan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara, ada begitu banyak orang, saudara, terikat dengan pekerjaan setan, kuasa iblis, terbelenggu. Banyak orang mengalami kelemahan dan sakit karena pekerjaan setan. Ayo bertindak, ada kuasa kebangkitan dalam dirimu. Ya, jumpai orang-orang seperti ini, ada banyak di sekitar kita. Anda nggak perlu panggil gembalamu untuk mendoakan mereka. Ada otoritas di dalam dirimu untuk Anda mulai bertindak atas nama Yesus, dan kuasa kerajaan Allah akan bekerja karena Anda diurapi. Otoritas itu ada pada Anda. Yang percaya katakan amin. Katakan aku siap, aku siap. Karena aku orang percaya, aku siap untuk pergi menyembuhkan semua orang. Ini bukan sakit biasa ini, yang dikuasai iblis. Ya, ada banyak pernikahan yang dikuasai iblis. Ada banyak suami yang dikuasai iblis. Ada banyak istri yang dikuasai iblis. Ada banyak anak-anak yang dikuasai iblis. Bukan banyak orang tua sekarang frustrasi karena anak-anak banyak yang dikuasai iblis. Ayo, come on. Anda punya otoritas untuk menyembuhkan mereka, melepaskan mereka, membebaskan mereka daripada pekerjaan setan. Yang siap, yang percaya, yang mau bertindak, katakan amin.